Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas tentang masalah agama. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah hanya sekedar pengetahuan saya yang terbatas mengenai agama. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih terpercaya lagi. Nah, kita mulai masuk ke topik pembahasan, yaitu segala ilmu bisa membawa seorang hamba ke surga. Nah, kita mulai dari pertanyaan dulu nih. Kalian mungkin pernah dengar kan, ada orang yang mengkategorikan ilmu dunia dan ilmu agama. Gitu. Banyak orang berpendapat gitu kan, kayak wah ilmu tuh bisa dibedakan gitu, ilmu agama dan ilmu dunia gitu. Tapi ada juga orang yang berpendapat tidak setuju, kayak semua ilmu tuh eh, apa ya, nggak bisa dibedakan gitu. Karena ilmu dunia yang mereka katakan itu sebenarnya bisa diterapkan di agama juga sebenarnya. Jadi tergantung niatnya gitu. Nah, kalau pendapat saya sendiri, eh, ilmu itu tidak bisa dibedakan sebenarnya. Tidak bisa dibedakan antara yang dunia dan agama saja gitu. Jadi kayak semua ilmu itu bisa diterapkan untuk agama sebenarnya. Nah, misalnya gini nih, kalau ilmu apa ya, ilmu-ilmu yang katanya ilmu dunia itu sebenarnya bisa diterapkan di agama karena kita niatkan untuk agama, untuk kepentingan Tuhan. Misalnya gini, kita tahu ilmu matematika itu biasanya kan ilmu dunia ya katanya. Tapi bayangkan ilmu matematika ini kita gunakan untuk membangun masjid gitu. Ilmu misalnya teknik sipil gitu kan, teknik sipil ini kan kayak terdengar suatu seperti ilmu dunia kan, tapi ilmu dunia ini kita manfaatkan gitu untuk kepentingan Tuhan, untuk membangun masjid tadi kan, untuk membangun fasilitas pembelajaran, untuk membangun pesantren gitu. Kita niatkan ilmu-ilmu tadi itu untuk membangun sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan gitu. Nah, bukankah itu suatu ilmu agama? Karena kita niatkan kan, karena kita niatkan apa yang kita punya ini untuk membangun sesuatu yang akan gitu mendekatkan diri kita ataupun umat kepada agama. Bukankah itu berhubungan, bukankah itu ilmu agama kan? Lalu ada orang, mungkin ada ilmu lain misalnya astronomi. Astronomi kan itu kan mempelajari tentang alam semesta ya, kayak benda-benda luar angkasa lah. Nah, itu bisa digunakan untuk memprediksi datangnya bulan puasa. Karena kan ada ilmu hisab ya, yang untuk matematikanya dihitung gitu. Ada ilmu yang pengamatannya. Jadi kapan bulan baru itu datang gitu. Jadi bulan baru kan misalnya munculnya Ramadan gitu kan, ada sudut-sudutnya atau enggak ada penampakan bulannya gitu kan. Nah, tanpa ilmu tersebut kita mungkin akan sulit gitu kan untuk menentukan kapan datangnya puasa gitu. Seperti itu. Itu ilmu astronomi. Ataupun dalam misalnya ilmu komputer. Ilmu komputer itu yang sekarang lebih modern tuh aplikasi. Aplikasi di handphone kalian. Nah, itu kan mungkin kalian pernah lihat ada aplikasi yang mendukung apa ya, aktivitas agama seperti Al-Quran digital misalnya, ataupun yang ini yang azan itu. Jadi ada jadwal azan di aplikasi kalian gitu kan, itu untuk mengingatkan kapan azan itu tiba gitu. Ataupun untuk tadi itu Al-Quran itu. Nah, bukankah itu ilmu dunia yang bisa diterapkan di agama? Nah, makanya kan ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi terkadang orang tuh memisah-misahkan antara mana ilmu dunia, mana ilmu agama gitu kan. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam lagi,
bahwa semua ilmu itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, tergantung dari niat kita gitu untuk menggunakan ilmu tersebut. Apakah ilmu ini untuk digunakan untuk agama saja gitu kan, atau untuk dunia saja gitu, ataupun semua ilmu tuh bisa digunakan sebenarnya. Itu persepsi kita aja gitu yang membatasi bahwa ilmu itu tuh terbatas, padahal segala ilmu yang kita dapatkan tuh bisa diaplikasikan dalam konteks agama gitu kan, untuk kepentingan Tuhan gitu. Misal contoh yang lebih luas, ilmu dalam memerintah suatu daerah gitu, jabatan lah. Nah, bayangkan misalnya seorang memiliki kekuasaan soal jabatan lah. Nah, dia memimpin daerah tersebut dengan baik sehingga masyarakat sejahtera. Nah, ketika masyarakat sejahtera, eh, tidak ada pencurian, karena kan kalau mencuri itu kan karena dia memiliki kekurangan tertentu gitu, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, sehingga dia harus mencuri dari orang lain gitu, harus merampok gitu, ataupun membegal dari orang lain. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera, buat apa mereka mencuri gitu? Mereka mungkin cukup dengan bekerja di pekerjaan yang halal, maka sudah cukup gitu kan. Seperti itu, dari pemerintahan yang baik memunculkan kesejahteraan yang luar biasa untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengerjakan sesuatu yang haram. Bukankah itu ilmu dunia yang bisa diterapkan di agama kan? Kadar itu jangan misah-misahkan kalau bisa gitu. Terus bahkan ya, ilmu ilmu yang katanya ilmu akhirat itu kayak misalnya ada fikih, Al-Quran dan lain-lain, itu bahkan bisa membawa seorang hamba itu ke dalam neraka karena dia aplikasikan gitu untuk kepentingan dunia. Pernah dengar nggak kayak seorang menggunakan dalil-dalil tertentu gitu, kayak hadis ataupun yang ada di Al-Quran itu untuk menyalahkan orang lain gitu. Jadi karena ada dalil tertentu gitu, jadi nggak secara keseluruhan ya, dengan dalil tersebut dia menyalahkan seseorang. Wah, ini nih kalian ngikutin dalil ini, kalian kafir gitu. Padahal dalil itu kan banyak, belum tentu apa yang dikerjakan gitu yang berbeda dengan kita itu belum tentu salah gitu. Karena kan ada misalnya ada 4 mazhab gitu, ada yang misalnya dia takbir sejajar dengan bahu, ada yang takbir sejajar dengan yang telinga gitu kan. Kalau misalnya kita memilih salah satu gitu, belum, kita nggak bisa menyalahkan yang mau sejajar sama telinga atau sejajar dengan bahu gitu kan, karena keduanya memiliki dalil gitu. Jadi kita jangan ngejudge satu atau seseorang gitu, satu kelompok itu salah karena dia tidak mengerjakan apa yang sama dengan kita kerjakan gitu, karena dia mungkin memiliki dalil tersendiri atau memiliki kebiasaan gitu yang dia ikuti. Nah, seperti terus eh, atau enggak kepentingan tadi, ilmu-ilmu agama tadi itu digunakan bukan untuk kepentingan Tuhan gitu. Mungkin kalian pernah dengar gitulah, belum lama ini gitu kan, ada misalnya kasus menggunakan agama tertentu untuk melancarkan suatu kepentingan gitu kan. Nah, bukankah itu ilmu agama yang digunakan untuk kepentingan dunia gitu? Itu bukan untuk Tuhan kan. Tuhan tidak berpihak kan kepada salah satu manusia, salah satu kelompok saja kan. Jadi bukankah itu sangat berbahaya gitu, bahkan bisa membawa seorang hamba itu ke neraka karena ilmu tadi kan. Lalu menggunakan ilmu agama itu bisa untuk memecah persatuan atau persaudaraan umat beragama. Jadi karena berbeda agama gitu kan, itu dijadikan suatu alasan untuk perpecahan gitu. Padahal di zaman dulu kayaknya agama tuh banyak juga kan, di zamannya Rasul tuh misalnya ada berbagai macam agama kan di satu daerah gitu. Kalau misalnya di lain agama itu damai, maka
itu nggak masalah kan. Jadi damai itu membayar jizyah gitu atau membayar pajak lah kalau di sini kan. Mereka misalnya damai gitu, maka satu agama itu tidak boleh menyerang gitu, menyerang satu sama lain gitu, karena kan damai, maksudnya damai itu dia tidak menyebabkan suatu masalah gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ada ilmu-ilmu yang katanya agama tapi bisa juga diterapkan untuk dunia. Malahan kita harus mengubah persepsi kita gitu, bahwa sebenarnya segala ilmu itu bisa diterapkan untuk dunia saja ataupun untuk agama gitu. Itu tergantung dari penerapannya ataupun dari niat kita untuk melakukannya gitu kan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ya dari pribadi itu, bahwa menurut saya itu segala pengetahuan yang ada itu semua itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, jadi sekarang tergantung kitanya nih, bagaimana cara mengamalkan apa yang telah dititipkan gitu kan. Apa itu mau diterapkan untuk kepentingan dunia saja gitu tanpa menyertakan Tuhan, ataupun kita bisa mengikut sertakan Tuhan dalam keseharian kita, sehingga apapun ilmu yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk akhirat gitu, adapun untuk kehidupan selanjutnya, karena kita menyertakan Tuhan di dalamnya, kita niatkan gitu. Nah seperti itu. Lalu ilmu yang menurut kita itu seperti hanya dunia saja, itu ternyata kalau diniatkan ibadah kan, itu bisa membawa kita gitu lebih dekat kepada Tuhan kita. Dan Tuhan tuh pasti menghargai apa yang sudah diniatkan gitu, apapun yang udah diusahakan hambanya untuk mendekat gitu, pasti dihargai gitu. Karena ingat ini, kita niat nih ya berbuat baik saja itu pasti udah dicatat kan sebagai suatu nilai kebaikan gitu, walaupun kita belum melakukannya. Jadi kita niat nih, oh saya ingin menggunakan ilmu ini untuk memperbaiki kondisi umat muslim atau memperbaiki kesejahteraan umat muslim. Nah dengan niat itu Allah pasti udah mendengar gitu apa yang udah ada di dalam hati kita gitu. Nah ketika sudah diniatkan udah kebaikan, apalagi ketika sudah dilakukan gitu kan, itu pasti akan berlipat-lipat lagi ininya nilai kebaikannya gitu. Nah mungkin sekian ya pembahasan agama saya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini kita juga ada moto bahwa jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak, dan semoga bisa bermanfaat videonya. Saya tetap dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.